Hai para Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kali ini adalah memang bacaan yang bonus ya, agak berbeda dengan yang lain. Tapi saya berharap kalian mau menontonnya dari depan sampai belakang karena saya tidak saya potong-potong yang mana untuk Taurus, yang mana untuk Virgo, dan yang mana untuk Capricorn. Karena pesannya sebenarnya untuk kita semua. Oke, so ini pendahuluan aja karena tadi saya nggak sempat ngomong seperti itu. Jadi mohon kalian bisa nontonnya dari depan sampai belakang ya. Karena ada bacaan tarotnya juga kok, jangan khawatir. Oke, terima kasih sudah selalu ada di channel ini. Kita lihat aja apa pesan hari ini untuk Taurus, Virgo, dan Capricorn. Have a nice day everybody. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, masih sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Tapi hari ini memang agak lain, agak lain. Itu kayak acara channel sebelah ya. Ini adalah bacaan untuk 3 zodiak, tapi satu-satu sih nanti saya akan bacakan ya, nggak sekaligus 3 dalam satu kartu, nggak, masing-masing ya. Ini untuk elemen tanah yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn. Karena saya terinspirasi atau terpicu dengan sebuah WhatsApp tadi malam yang baru saya buka barusan, dan ternyata barusan juga dilanjutkan oleh yang mengirim WhatsApp dengan pertanyaan bahwa dia sudah umur 40 tahun belum merit gitu. Terus dia nanya apakah Taurus dan Libra nanti akan bersatu dalam waktu dekat. Oke, so saya mau bikin readingan ini untuk kalian ya, para elemen tanah, untuk menyadari bahwa kehidupan itu tidak seperti itu ya. Gitu ya, kehidupan itu tidak perlu ditanyakan kapan kapan lahir, nggak mungkin ya ditanyain ya. Itu ibu kalian yang mengandung dan akhirnya melahirkan kalian di waktunya, pada waktunya gitu kan. Kemudian pada saat kalian lahir, kalian tidak bertanya kapan menjadi dewasa, kapan menikah, kapan bekerja, kapan. Karena pertanyaan itu bukan untuk ditanyakan di tarot, kalau saya bilang ya. Pertanyaan itu adalah untuk diri kalian sendiri. Tanyakan pada Tuhan dalam doa kalian, dalam setiap doa kalian. Dan apa yang selanjutnya? Dijalani. Dijalani my dear. Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dijalani. Hidup ini dijalani aja. Ya. Terus kalau memang belum kejadian seperti yang kalian inginkan, kalian harus tahu bahwa itu adalah hukum alam. Ya. Dan kalian hanya perlu ngaca apakah selama ini hidup kalian sudah dijalani dengan sebaik-baiknya, dengan apa yang Tuhan mau di dalam perjalanan hidupnya gitu. Pun kalau seperti misalnya saya atau sebagian dari kalian sudah menikah, persoalannya ada lagi kan. Mungkin malah bercerai gitu kan. Saya jadi single parent bertahun-tahun seperti itu kan. So, pertanyaan udah 40 tahun tapi belum menikah seharusnya tidak pernah ada di kepala kalian. Pertanyaan saya dibalikin aja. 40 tahun ngapain aja? Kok belum nikah? Kalau memang tujuan kalian menikah. Ya kan? Jadi sebenarnya hidup itu mau nikah kek, nggak nikah kek, itu adalah pilihan ya. Pasti ada sesuatu yang perlu kalian jalani dan belum dijalani, sehingga ada hal lain yang kalian inginkan dan itu tidak kejadian. Tapi percaya aja semuanya tuh ada sebab akibat dan ada pelajaran yang bisa diambil dari situ gitu. Dan apakah bisa ditanyakan di tarot? Iya, bisa saja. Tapi tidak akan menjawab pertanyaan kapan kalian akan mendapatkan jodoh. Sekali lagi, itu adalah haknya Tuhan untuk menentukan waktunya Tuhan. Pasti ada banyak hal yang harus kalian lalui dulu
dan harus kalian jawab dulu dalam kehidupan kalian. Jawab bukan jawab pakai perkataan ya, tapi dengan perbuatan. Karena cuma kalau ngomong doang, pembuktiannya di mana? Gitu. Kita aja sebagai sesama manusia kalau dibilang sesuatu terus orang itu cuma ngomong doang tapi tidak melakukannya, kita akan bilang, "Oh, lu ngomong doang lo. Nato, no action talk only," ya kan? Tapi kalau ada orang yang berbuat dan kita akan bilang, "Oh ya ya, dia sudah melakukan bagiannya." Bener kan begitu? Ini secara manusia aja gitu. Apalagi kepada semesta dan kepada sang pencipta gitu. Kita cuma bisa bilang, "Tuhan, saya sayang sama Tuhan bla bla bla," tapi perbuatan kita tidak mencerminkan. "Oh semesta, saya mengikuti saja semesta," tapi kenyataannya di kehidupan kita tidak dijalani gitu. So, ngerti ya, kalau ada banyak pertanyaan di kepala kalian dan itu belum dijawab sama Tuhan, ngaca. Sebenarnya apa yang belum terjadi yang seharusnya kalian lakukan tapi belum kalian lakukan, belum kejadian gitu. Tuhan maunya begini tapi kalian tidak lakukan. Lah terus pertanyaan selanjutnya, emang kita tahu Tuhan mau kita jadi apa atau apa? Iyalah. Iyalah, gini loh. Kalau kalian dapat pekerjaan, itu rezeki. Itu waktunya Tuhan untuk kalian. Ya, dan kalian misalnya bagus di situ, betah di situ. Dan jadilah yang terbaik di situ, gitu. Jadi apapun juga, ya itu memang sudah pilihan. Makanya kan dibilang rezeki, pekerjaan, kemudian apalagi keuangan, jodoh, itu adalah urusannya Tuhan. Rezeki-rezekian gitu bilangnya, ya kan? Kok dia bisa dapat kerja di situ, saya kok enggak? Padahal saya lebih pintar dari dia. Nah, itu kan rezekinya dia, itu kan takdirnya dia. Jadi nggak ada segala sesuatunya itu di belakangnya tuh tidak ada embel-embelnya gitu, tidak ada meaningnya gitu. Ya pasti ada gitu, pasti ada sesuatunya, ada artinya. Kenapa itu terjadi gitu? So please jangan tanyakan lagi pertanyaan yang kayak gitu ya. Saya harap kalian bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan do your best aja lah ya. Lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kalian, apapun itu. Dan gak usah mikirin kapan, karena itu akan ada waktunya sendiri. Tidak pernah terlalu tua untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, mendapatkan penghasilan atau bisnis. Kalian sendiri pasti baca kan? Yang punya KFC, Colonel Sanders, itu memulai bisnis itu di umur berapa? 85 kan? Mungkin selama hidupnya, selama sebelum 85 itu dia muter-muter kemana-mana dan banyak peristiwa yang dia jalani dan lalui. Tapi di umur 85 dia mendapatkan goalnya. So jangan bilang, saya terlalu tua untuk ini, saya terlalu tua untuk begini dan begitu gitu. Jalani aja. Susah, iya, ngomong mah gampang. Tapi ngejalaninya susah. Tapi bagaimana? Kan tetap harus dijalani, ya kan? Kalian pikir saya juga nggak galau menghadapi hidup saya? Galau. Tapi habis itu usap air mata, angkat dagu, dandan cantik, berangkat kerja. Jalani lagi hari itu. Begitu aja terus tiap hari. Masa iya mau ngejongkrok di pojokan nangis? Ya kan? Buat apa? Nangis seharian cuma bikin mata bengkak, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi coba abis galau, nangis, usap air mata, mandi, cuci muka, mandi, dandan cantik, dan pakai baju terbaik, pergi berangkat kerja, pasti ada yang dihasilkan di hari itu. Ada, pasti ada. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa, ya tidak ada hasilnya. Gitu ya. Oke, cukup kayaknya berapa menit saya ngomong. Lumayan panjang lebar ya. Pasti menungguin kartunya kan. Oke. Satu kartu atau berapa kartu nggak tahu lah ya. Coba saya mau pilihkan kartu aja untuk kalian. Siapa yang milih nih? Atau dipilihin apa pilih? Yang ini adalah untuk Taurus dulu ya. Oke, satu untuk Taurus ada di sana. Oke, satu untuk Virgo, satu untuk Capricorn. Oke, sudah ada 3.
Taurus. Ada Eight of Wands yang terbalik. Jing jing kartu. Oke, Taurus. Segala macam masalah yang kalian hadapi, kalian hindari. Tidak kalian yang datang gitu ya, masalah yang datang itu tidak kalian hadapi. Jadi kalian hindari. Makanya itu akan terjadi berulang begitu lagi karena kalian tidak solve the problem gitu, tidak menyelesaikan masalahnya. Banyak hal yang kalian tidak selesaikan, Taurus. Kalau kalian bertanya kenapa begini, kenapa begitu, oke, saya suruh balikin lagi ke kalian, saya minta balikin lagi ke kalian. Kalian review belibet, review lagi hidup kalian ya. Kalian review lagi hidup kalian dan kalian lihat bagian mana yang belum kalian selesaikan, bagian mana yang belum kalian lakukan. Oke? Ini general reading, so nggak bisa spesifik untuk satu persatu orang. Barusan saya baca juga ada yang protes tapi bukan Taurus, bukan Virgo, bukan Capricorn. Kalau nggak salah Scorpio. Mempertanyakan kenapa ya readingan saya begini-begini. Saya cuma jawab ini general reading, bukan personal reading, so nggak perlu dipertanyakan. Oke. Kan sudah dari pertama saya bilang tidak resonate untuk semua karena setiap orang itu berbeda. Satu Taurus dengan yang lainnya berbeda, satu Virgo dengan yang lainnya berbeda, satu Capricorn dengan yang lainnya berbeda. Begitu juga dengan zodiak lain. So, pesan untuk Taurus. Saya kembalikan lagi kepada kalian, lihat lagi apa yang belum selesai di hidup kalian. Kalau masih banyak pertanyaan di dalam benak kalian. Karena obviously di kartu yang ini bilang banyak hal yang datang ke dalam kehidupan kalian dan tidak semua terselesaikan dengan baik. Bahkan banyak yang tidak selesai, banyak yang gantung, banyak yang diselesaikan tapi tidak tuntas. Oke, so selesaikanlah supaya kalian bisa melanjutkan hidup ini dengan lebih baik. Oke, untuk klarifikasinya saya buka lagi aja ya Taurus ya. Satu lagi for Taurus. Five of Pentacles. Oke. Ini bicara tentang permasalahan. Five ya. Pasti ada halangan, pasti ada masalah kalau 5. Permasalahannya ini Pentacles tentang karir, bisnis dan keuangan. Tapi ini juga bisa tentang kehidupan ya. Permasalahan kehidupan yang kalian hadapi sekarang ini memang tentang kalian. Ya, so tentang semesta yang ngasih tahu ke kalian, Taurus, jangan mager, ayo lakukan sesuatu gitu. Kalian orang baik, kalian cantik, kalian ganteng, ayo do something, lakuin sesuatu, bukan mager diem aja, tidak menyelesaikan apapun juga. Oke, so do it yourself. Apapun itu lakukan dengan diri sendiri dan berkaca lagi apa yang memang perlu diperbaiki, perbaiki. Oke? So Five of Pentacles di sini memang bicara pada saat ini Taurus masih punya beberapa hal yang menjadi halangan dan rintangan. So please selesaikan. Oke? Yang kedua untuk my dear Virgo. Deng deng. Oke, Ace of Wands. Oke, ini kayaknya ada di bacaan kemarin atau kemarin dulu ya. Pokoknya adalah ini di Virgo kalau nggak salah ya. Take your power back. Oke, Virgo yang lagi galau. Oke, termasuk saya. Saya Virgo dan saya galau. Galaunya tentang beberapa hal, bukan cuma kerjaan yang muter-muter di kepala, tapi juga kehidupan, percintaan, keluarga, muter nguplek-nguplek di kepala.
Tapi seperti yang saya bilang di pertama tadi sebelum saya buka kartu, iya, apa iya kalau kita lagi galau ngejongkrok di pojokan nangis-nangis sampai mata bengkak menyelesaikan masalah? Kan enggak. So take your power back. Kembalikan kekuatan kalian. Udah ambil tisu, usap air mata, ya kan? Cuci muka, mandi, dandan yang cantik gitu. Ngeliat di kaca, ih cantik ya saya. Oh iya, sorry ya, saya selalu bilang cantik karena kita perempuan ya. Ntar yang cowok-cowok pada bilang, masa kita suruh dandan yang cantik? Tadi Taurus juga gitu ya. Sorry, maksudnya kalau perempuan ya dandan yang cantik lah ya. Karena yang nangis-nangis kan biasanya perempuan. Kalau laki-laki nggak nangis lah ya. Kalau laki-laki pasti ya ambil baju yang paling baik lah ya, semprot parfum gitu lah ya. Terus mungkin rambut yang acak-acakan dikasih gel supaya jadi nggak berantakan kayak gitulah ya. Ngerti lah maksudnya apa. Intinya adalah take your power back. Kembalikan lagi kekuatan kalian untuk menghadapi dunia ini, apapun itu. Kita galau nggak salah, namanya juga kita manusia, jadi nggak bukan robot ya. Jadi ya tidak bisa men-setting perasaan kita selalu gembira, bahagia gitu kan. Tapi kan kita pinter ya manipulasi muka di depan orang. Hai, padahal dalam hati lagi nangis-nangis. Suka gitu nggak? Oke, so just please take your power back. Ya. Oke, lanjut dengan kartu yang selanjutnya untuk klarifikasi, my dear Virgo. Kenapa jatuh? 2 pula, bentar ya. Sorry Virgo, 4 ternyata yang jatuh. Then no way. Tidak mau. Biar jatuh tapi kebanyakan. Tuh kan dijatuhin lagi. Ya. Ya udahlah. Dijatuhin 2 kali, ya udah. 2 of Cups. Soulmate, oke. 4 of Wand-nya masih terbalik dan 5 of Swords yang terbalik. Oke, gini aja lah ya, my dear Virgo. Kalau yang kalian pikirkan adalah tentang percintaan, sebenarnya baik-baik aja ya. Cuma emang kalau mau menuju jenjang berikutnya masih belum terjadi. Tapi apapun masalah yang lain juga sebenarnya terbalik. Jadi sebenarnya bisa diatasi gitu ya. So take your power back. Klarifikasi dengan 3 kartu ini bicara sebenarnya kalian baik-baik saja. Virgo baik-baik saja. Hanya mindset kalian yang harus di switch sehingga kalian jadi apa ya, lebih jangan terlalu galau lah ya. Sekali lagi, jangan terlalu dipikirin segitunya. Segala sesuatunya tuh tidak seperti yang kalian pikirin kok. Saya harus hold sebentar ya karena ada WhatsApp dari biasalah ya, yang pagi-pagi. Bentar, nanti saya teruskan untuk si Capricorn. Oke, bentar ya. Saya harap kalian masih mantengin channel ini karena saya cut tapi terus langsung dilanjutkan kalau di video. Tapi yang sebenarnya membutuhkan waktu beberapa menit untuk kembali lagi bikin video karena saya mendengarkan ceramah dulu dari Rabi saya. So saya mendengarkan ceramah dulu dan ternyata saya mendengarkannya dengan berpikir, astaga, ini sesuai banget dengan readingan saya hari ini untuk kalian gitu. Jadi untuk kalian yang Taurus dan Virgo, walaupun sudah dibacakan, please masih mendengarkan ya. Karena itu ceramahnya adalah tentang apa yang Tuhan kasih ke kita itu adalah yang terbaik. Walaupun mungkin bikin kita nangis, bikin kita sedih, tapi kita harus tahu di balik itu ada sesuatu yang berharga yang pasti nantinya akan kita syukuri gitu. Dia beri contoh bahwa ada seorang rabi yang datang balik ke keluarganya sambil bilang, saya punya cek loh, saya punya cek di kantong saya, dan cek itu akan bisa dibelikan peralatan rumah gitu kan. Kemudian bisa dibelikan mainan juga untuk anak-anak yang ada di rumah. Oh, semua bersuka cita gitu. Wah ya, kita mau dapat hadiah gitu. Tapi
Ketika dia cek di kantongnya, ceknya nggak ada. Waktu dia cari-cari, loh nggak ada gitu. Berarti kan nggak jadi. Semua orang yang di rumah itu sedih ya, nggak jadi beli peralatan rumah, nggak jadi beli mainan. Terus si rabinya bilang, kalian tahu ini adalah maksud Tuhan, ya. Kalau misalnya kita beli peralatan rumah yang mungkin nanti akan nyakitin kita atau bikin kita celaka gitu. Kalau kita belikan mainan, uang itu mungkin nanti akan terjadi pertengkaran di antara anak-anak rebutan mainan. Pada akhirnya jadi tidak damai gitu. Intinya adalah walaupun cek itu hilang bukan berarti Tuhan menghilangkan apa berkatnya kepada keluarga tersebut, tapi ada maksud di balik itu. Begitu juga setelah itu ada seorang laki-laki datang ke situ dan bilang, Rabi, saya sudah berulang kali mau nikah nggak jadi-jadi, bahkan yang terakhir udah siap nih semua, saya udah seneng, wah akhirnya saya nikah gitu kan, udah siap semuanya. Tiba-tiba dia udah siap nih di tempat pernikahan, tiba-tiba perempuannya itu WhatsApp dia atau teks dia ya, chat dia sambil bilang nggak jadi, batal. Bayangin dia udah berada di tempat cuma beberapa menit aja berada di tempat pernikahan, and then itu cowok sedih banget dan bilang, ya ampun udah gagal berapa kali dan ini gagal lagi gitu, kenapa? Terus si rabinya jawab, kalau saja itu terjadi, mungkin perempuan itu akan nyakitin kamu di kemudian hari dan malah jadi bikin hidup kamu tidak damai. Oke, so kembali lagi, apa yang dimaksudkan Tuhan kepada manusia itu tidak pernah sama seperti pikiran manusia. Apa yang dimaksudkan Tuhan kepada manusia itu akan dapat kita tahu pada waktunya. Dan apapun itu kita harus percaya bahwa yang dipilihin Tuhan itu adalah yang terbaik. Kenapa saya pernah berada di Timika, kenapa sekarang saya berada di Medan, itu adalah yang terbaik. Dijalanin aja walaupun penuh air mata, walaupun pocel-pocel, jalanin aja karena itu yang terbaik gitu. Itu yang saya sadari, itu yang saya yakini. Sehingga pada saat saya galau pun bisa usap air mata, kemudian kembali lagi menghadapi dunia. Dan saya harap itu juga yang terjadi kepada kalian, dimanapun kalian berada. Apapun agama dan kepercayaan kalian, it doesn't matter. Saya selalu bilang, manusia tidak dinilai dari itu, tapi manusia dinilai keberadaannya dan hubungannya kepada Sang Pencipta dan kepada semesta. Yang berarti termasuk kepada sesama. Berusaha menjadi orang baik, berusaha terus, walaupun pasti banyak kejeblos-jeblosnya, walaupun pasti banyak kesalahan yang dilakukan di sepanjang perjalanan itu. It doesn't matter, tidak apa-apa, karena bukan itu yang dinilai. Yang dinilai adalah seberapa banyak usaha kalian. Pada saat jatuh, bangkit lagi. Pada saat berbuat salah, memperbaiki itu, minta ampun, berdoa, dan akhirnya berusaha lagi yang terbaik. Kata orang berusaha tidak cukup benar. Kata-kata berusaha itu tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah melakukannya, bukan cuma ngomong doang, omong doang. Oke? So lanjut ya, supaya tidak jadi PR. Kartu yang ketiga adalah untuk Capricorn dan ini adalah Seven of Wands. Oke, situasi Capricorn di mana dia juga sedang mempunyai masalah sama seperti Taurus dan Virgo ya. Tapi kalau Virgo tadi galau ya, tapi take back your power gitu kan. Sedangkan kalau Taurus tadi apa? Tidak menyelesaikan masalahnya, jadi masih ada nguplek-nguplek di situ. Capricorn agak lebih spesifik. Permasalahan yang ada adalah sebenarnya perperangan dengan dirinya sendiri ya. Masalah-masalah yang dia hadapi itu wah lagi struggling gitu. Coba kalau dipikirin atau direnungkan kembali atau dianalisa kembali, itu adalah dengan diri sendiri gitu. So apakah itu lebih mudah menyelesaikannya? Tidak sama sekali. Justru peperangan yang tersulit adalah dengan diri sendiri. So apa yang harus dilakukan? Balik lagi review your life and do whatever you have to do.
review hidup kamu atau lihat lagi hidupmu, ngacak lagi apa yang perlu kalian lakukan, yang belum kalian lakukan atau sudah kalian lakukan tapi tidak dengan benar atau kurang atau belum sebaik itu gitu. Harusnya kalian bisa lebih lagi melakukannya. Oke? So, ini Capricorn. Beberapa kartu harus saya buka dong ya untuk klarifikasi, jangan jatuh. Kalau jatuh susah saya ngambilnya, astaga. Banyak. Oke, tapi yang kumpulan di sana tidak saya ambil karena yang saya ambil satu aja. Yang lompat di sebelah sini. Iya. Ada aja. Ada yang mau keluar tuh di situ. Oke, nanti itu saya buka untuk semua lah ya. Oke, ini klarifikasi untuk si Capricorn. Page of Cups. Tentang apa? Oke. Sebenarnya Capricorn dan tentu saja teman-temannya juga lah ya, tapi ini kan sedang untuk Capricorn. Oke, teman-temannya tuh maksudnya Virgo dan Taurus. Untuk Capricorn yang lagi berjuang dengan satu hal, dan saya mau bilang itu adalah peperangan dengan diri kalian sendiri. Oke. Kalian punya Page of Cups. Kalian punya orang-orang yang mendukung kalian, mencintai kalian dan memberikan bantuan sebenarnya ya. Mungkin kalian ngerasa enggak sendiri tuh saya tuh. No, ada. Hanya kalian mungkin terlupa atau terlewat untuk melihat sekitar. Sesimpel kalian punya orang tua yang baik atau keluarga yang baik atau sahabat yang baik. Kalian ada. Dan kalau itu yang terjadi sebenarnya kalian harus sadar. Dalam perjuangan kalian, dalam peperangan kalian, kalian nggak sendiri. So, use that sources gitu. Mintalah bantuan bila memang diperlukan. Karena memang cinta yang diberikan atau care yang diberikan orang-orang tersebut, orang-orang tersebut kepada kalian, itu memang untuk kalian. Dan kalian layak mendapatkannya. Karena kalian orang yang baik. Oke. So, please peperangan itu jangan dilakukan sendiri, tapi lihat juga ke sekeliling. Mungkin banyak yang terimbas juga dengan apa yang kalian hadapi. So, berbahagialah karena ada cinta untuk kalian, ada care untuk kalian. Apapun itu bentuknya. Oke? Baik, untuk semua. Tadi karena itu kartu tiba-tiba kayak, kan saya taruh kartu di depannya, terus dia kayak ngangkat, kayak pengen diambil, makanya saya ambil. Ya iyalah, ini mau diambil kartunya, dia ngangkat sendiri tadi gitu ya, kesentuh sama kartu yang sebelahnya. Have faith. Dan ini untuk semua, baik kalian Taurus, Virgo, Capricorn atau siapapun yang nonton readingan ini. Have faith, punya iman. Ini kartu yang kemarin keluar di beberapa bacaan zodiak. Karena mungkin ini pesan yang sangat penting, bukan mungkin, ini adalah pesan yang sangat penting dari semesta, dari sang pencipta. Saya nggak mau bilang sang pencipta, kayaknya Lucia siapa sih? Saya selalu ngerasa gitu, Lucia siapa sih? Kecil banget saya gitu, masa iya ada sang pencipta ngomong ke saya gitu? Enggak lah ya, saya bilang aja ini semesta ya, pesan dari semesta untuk kita semua. Punya iman, have faith. Punya iman atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu karena yang terbaik. Ingat, garis bawahi, kasih bold, kasih stabilo, whatever. Ditekankan. Ini adalah yang terbaik. Hidup kalian saat ini adalah yang terbaik yang Tuhan kasih kepada kalian. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, balik lagi, lihat. Sebenarnya kalian sudah melakukan segala sesuatu sesuai dengan sang pencipta mau, dengan takdir kalian, atau belum, atau ada yang kurang, ada yang terlewat, atau ada yang kalian cuekin, gitu ya. Tapi segala sesuatunya itu adalah sebab akibat, karma, atau apapun itu, tabur tuai, apapun kepercayaan kalian, terserahlah. Semua itu adalah memang rencana sang pencipta kepada kita semua, kepada manusia. Dan karena ini bacaan untuk energi tanah dan nanti untuk energi tanah, ya,
Oke, so have faith menutup eh, omongan saya yang panjang lebar ini. Tapi tentu saja saya masih mau kasih kalian yes or no ya. Nanti ada yang, oh Mbak Lucy nggak ada yes or no. Oke, yes or no. Yang pertama buat si Taurus. Ayo Taurus. Nih, Taurus. Ini karena dua ya yang mau lompat. Ini buat Virgo. Dan satu lagi, dia lompat beneran. Yang satu lagi ada dua bahkan, ini buat si Capricorn. Oke, Taurus dulu. Jawabannya iya. Oke, tapi jangan seneng dulu. Ingat, kalian harus melakukan bagian kalian. Ya, lakukan sebaik-baiknya. Review dulu, baru kalian dapat yes-nya. Oke. Yes lagi untuk Virgo. I'm happy nih ya, Virgo sama Taurus yes bacaannya. Oke. Untuk Capricorn jawabannya sebenarnya no. Tapi karena ada kartu dua, yang satu bilang transformation. Ngerti dong ya? Jawabannya memang no. Karena apa? Karena kalian belum bertransformasi sebagaimana mestinya. Makanya jawabannya masih no. Oke, so transformasikanlah diri kalian menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dengan apa? Dengan menjalani takdir kalian aja. Dengan menjalani tidak bersungut-sungut, selalu bersyukur dengan keadaan kalian. Sekecil apapun yang kalian dapat, sekecil apapun yang kalian punya, sesederhana apapun kehidupan kalian, sesulit apapun kehidupan kalian, tetap bersyukur. Bertransformasi seperti kalian yang lebih baik. Susah banget. Saya juga menyadari itu, saya juga bukan manusia yang sempurna. Bahkan kalau kalian tahu jalan cerita hidup saya sangat jungkir balik dan sangat-sangat, kalian tidak akan mau berada di posisi saya, istilah gitulah ya. Ya, karena emang teman-teman saya selalu bilang, you are a strong woman. Kamu adalah perempuan yang sangat kuat menghadapi semua ini tuh kan. Saya mau nangis. Emang lagi galau sih tadi waktu bangun tidur, so saya bikin readingan ini. So my dear Taurus dan Virgo juga Capricorn, bacaan kali ini saya anggap sangat spesial dan saya harap kalian melihatnya dari depan sampai belakang. Oke. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan ini dan obrolan kita hari ini. Semoga besok-besok untuk Taurus dan Capricorn juga saya bisa ngobrol sebebas ini ya, karena kan kita temenan. Karena kalau video Virgo kalian tahu lah ya, saya selalu ngobrol panjang lebar pada kalian. Dan yang protes paling cuma satu orang. Dan itu nggak tahu tuh Virgo model mana yang protes dengan cara saya membacakan readingan gitu ya. Oke, so untuk kalian semua selamat melanjutkan perjalanan hari ini. Oke, hari ini cukup untuk hari ini ya, kesulitannya ya. Besok lain lagi dan nggak perlu pertanyakan kenapa begini, kenapa tidak, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa iya, kenapa tidak. Oke, tadi aja jawabannya kan ada iya, iya dan tidak gitu kan. Karena memang sudah semestinya seperti itu. Jalani aja. Nggak mudah saya tahu. Tapi kita bisa saling mendukung, saling mendoakan. Semoga hidup kita ke depannya bukan dipermudah, tapi apapun yang terjadi kita kuat menghadapinya. Gitu ya. Kalau dipermudah kayaknya, masa iya dipermudah padahal kita selama kita masih hidup pasti akan ada masalah. Berarti tidak mudah dong, ya kan? Tapi setidaknya apapun yang terjadi kita kuat menghadapinya, kita bisa menghadapinya dan tidak sampai melakukan hal-hal konyol seperti menghabisi hidup sendiri atau apapun yang konyol-konyol lah ya. Oke. So, saya berdoa untuk kalian yang terbaik. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang.